Let me come home. Please. Just get... Kevin? Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Raja Sinema. Kali ini Raja Sinema membahas film yang berjudul The Boy Next Door yang keluar pada tahun 2015. Karena ini video rekap alur cerita, maka video ini akan mengandung spoiler. Udah gak sabar semuanya? Langsung aja, enjoy! Di awal film memperlihatkan perdebatan antara Claire dan sahabatnya Vicky. Claire adalah seorang guru dan Vicky adalah wakil kepala sekolah di tempat Claire mengajar. Vicky kesal dengan Claire yang belum bisa move on dari laki-laki yang menyakitinya. Sementara Claire ingin rujuk dengan Garrett. Dan sepertinya si Garrett sudah tobat dan tidak selingkuh lagi dengan sekretarisnya. Pada malam hari, Claire dan Garrett merayakan ulang tahun Kevin yang ke-17. Garrett berencana mengajak mereka liburan bertiga. Dan Kevin sangat excited tentang liburan itu. Awalnya Claire tertarik dengan ajakan Garrett, tetapi saat tahu Garrett masih berhubungan dengan sekretarisnya, Claire pun kecewa dan membatalkan niatnya untuk pergi. Pagi harinya Claire mengajak Kevin untuk check up ke dokter. Pada saat ingin mengeluarkan mobil, pintu garasinya rusak. Dia pun mencoba untuk mendorongnya, namun tiba-tiba muncul Noah, tetangga barunya, mencoba membantu Claire. Pertemuan ini adalah awal ketertarikan mereka berdua. Noah pindah karena harus menjaga pamannya yang sudah tua dan cacat. Ditambah lagi, Noah adalah sebatang kara, karena orang tuanya tewas setahun yang lalu karena kecelakaan. Noah menawarkan dirinya untuk memperbaiki pintu garasinya, dan dia mengajak Kevin membeli peralatan di toko perkakas terdekat. Di toko, Kevin grogi karena ada wanita yang dia taksir di sekolahnya bernama Ellie. Namun Noah meyakinkannya untuk tidak grogi. Di sana, Noah juga melihat Kevin dibully oleh teman-teman sekolahnya. Singkat cerita, Noah berhasil memperbaiki pintu garasi Claire, dan dari sini mereka mulai dekat. Malam harinya, Claire yang lagi santai melihat Noah dari balik jendela sedang menjaga pamannya, dan membuat Claire yakin bahwa Noah adalah anak yang baik. Di pagi harinya, Noah membantu Kevin memperbaiki mobil ayahnya, dan Claire memperhatikan Noah yang sudah akrab dengan Kevin. Di sini mereka mulai saling lirik curi-curi pandang. Kepribadian Noah yang charming dan ramah membuat dia mudah diterima oleh Claire dan orang-orang terdekatnya. Claire pun bilang ke Noah untuk jangan segan-segan datang dan makan di rumahnya kapan saja, karena pamannya sedang berada di rumah sakit. Claire semakin tertarik dengan Noah karena mereka punya ketertarikan yang sama tentang sastra. Entah benar atau cuma modus untuk membuat Claire terkesan, yang pasti Noah sudah mendapatkan perhatian ibu satu anak itu. Akhirnya Kevin dan ayahnya pergi berkemah. Noah yang tahu akan hal itu segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Noah mulai melancarkan jurus modusnya mendekati Claire yang sedang sendirian dan kesepian. Noah memberikan sebuah buku sastra kepada Claire. Awalnya Claire menolak buku itu karena harganya yang mahal, tapi akhirnya dia bisa menerima buku pemberian dari Noah. Pada malam harinya, Claire diam-diam memperhatikan Noah dari balik jendela kamarnya. Namun kali ini aksinya ketahuan oleh Noah, dan membuat Noah semakin yakin kalau Claire juga tertarik pada dirinya. Claire pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan pria yang dijodohkannya oleh Vicky. Namun sepertinya perjodohan itu tidak sukses, karena sepertinya pria itu terkesan agak skeptis dengan wanita yang memiliki karir seperti dirinya. Sesampainya Claire di rumah, Noah menelepon Claire untuk mengajarinya memanggang ayam untuk makan malamnya. Tetapi itu cuma akal-akalannya saja untuk bisa berdua bersama Claire. Mereka pun akhirnya makan malam berdua di rumah Noah. Karena sedang dimabuk Amer dan sedang cakung juga alias cuaca mendukung, Noah mulai menggoda Claire dan terjadilah mantap-mantap di malam itu. Pagi harinya, Claire yang menyadari mereka berdua sudah mantap-mantap membuat dia merasa menyesal, tetapi tidak dengan Noah. Noah merasa itu adalah hal yang wajar karena mereka sudah saling menyukai. Tetapi Claire beranggapan lain. Yang terjadi semalam adalah sebuah kesalahan.
Mendengar itu membuat Noah kecewa dan emosi. Dia menunjuk tembok hingga tangannya memar. Kevin dan Garrett akhirnya pulang, dan Kevin meminta agar ayahnya boleh menginap. Claire terlihat gelisah, karena masih merasa bersalah karena telah mantap-mantap dengan Noah. Ditambah lagi, Noah tiba-tiba datang dan Kevin mengenalkannya kepada ayahnya. Claire mencoba terlihat tenang dan menemui mereka bertiga. Malam harinya, Claire dan Garrett membicarakan pernikahan mereka. Sepertinya Claire mulai membuka hatinya, dan perlahan-lahan membuka hatinya untuk menerima Garrett kembali. Keesokan paginya, Claire mengajar seperti biasanya. Tak lama, kepala sekolah datang ke kelasnya. Claire terkejut ketika Capsek meminta Noah untuk mengikuti mata pelajarannya. Namun dia menanyakan kepada Capsek. Lalu kepala sekolah itu bilang kalau Claire lah yang memintanya menerima Noah masuk ke kelasnya. Lalu dia menunjukkan kertas email yang dikirimnya. Claire merasa kebingungan karena dia merasa tidak pernah mengirimkan email tersebut. Noah menjadi terobsesi dengan Claire, bahkan mengikuti kemana dia pergi. Di rumah, Noah mulai mengajak Kevin untuk memanasi Claire. Karena khawatir, Claire mengingatkan Kevin untuk tidak sering mengajaknya ke rumah. Pembicaraan itu didengar Noah yang menguping di tangga. Noah mulai menghasut Kevin untuk membenci ayahnya, dengan mengingatkan kembali kesalahan ayahnya kepada dia dan ibunya. Dan tampaknya Kevin mulai kemakan hasutan Noah. Selesai makan malam, Kevin mengeluarkan unek-uneknya selama ini kepada ayahnya. Claire semakin khawatir karena Noah membawa pengaruh buruk pada anaknya. Pagi harinya, Claire mendapatkan kiriman bunga dengan not bertuliskan, "Berilah aku kesempatan sekali lagi." Dia pikir bunga itu dari Garrett. Lalu dia menelpon Garrett untuk berterima kasih, dan terkejut karena bunga itu bukan darinya. Claire menemui Noah yang sedang berlatih di ruang tinju sekolah. Claire mempertanyakan bunga itu. Noah bilang kalau bunga itu sebagai permintaan maaf darinya. Claire bilang sangat tidak pantas kalau murid memberikan bunga kepada gurunya, dan mereka berdua sepakat untuk mengakhiri ketegangan di antara mereka, dan memulai hubungan mereka dari awal lagi. Keesokan harinya, Ellie meminta Kevin menjadi pasangan di pesta dansa. Mendengar itu, Kevin menjadi sangat bahagia, karena hubungannya dengan Ellie maju satu langkah lagi. Malam harinya, Noah melihat Claire dan Garrett pulang. Hal itu membuat Noah terbakar api cemburu. Emosinya mulai tak terkendali melihat Claire dan Garrett merujuk kembali. Keesokan paginya, setelah Garrett pergi, Noah menemui Claire dan marah-marah. Dia kecewa dengannya yang telah memungkiri janjinya untuk memulai lagi hubungan mereka dari awal. Pertengkaran mereka disaksikan oleh Kevin. Lalu Claire menyuruh Kevin untuk menjauhi Noah. Tentu saja Kevin tidak mau menjauhi teman yang sudah banyak membantunya. Karena Noah, kini Kevin mulai berani melawan ibunya, dan memilih untuk pergi bersama Noah. Hal itu membuat Claire semakin khawatir kepada Kevin. Di sekolah, Kevin dibully oleh Zimmer. Noah membantu Kevin yang akhirnya Zimmer cedera parah. Karena perkelahian tersebut membuat Vicky harus menghukum Noah. Bukannya takut, Noah malah balik mengancam Vicky akan mencelakainya. Hal itu membuat Vicky takut kepada Noah, dan dengan terpaksa dia mengeluarkan Noah dari sekolah. Di pesta dansa, Kevin bertemu dengan Ellie. Dia memberikan sekuntum bunga untuk Ellie di depan ibunya. Lalu Ellie bilang kepada Claire kalau keran di toilet mengalami kebocoran. Claire pergi untuk mengeceknya, tetapi Noah sudah menunggu di sana. Hampir saja dia digenjot oleh Noah. Untung dia berhasil menyelamatkan diri. You behave, Stanford. Done with it. Suddenly I'm nothing to you like what we had. Yes, we did. Just like this. Don't! Think again! It's gonna be your word against away from my son! Esok paginya, Claire kaget foto mantap-mantapnya bertebaran di dalam kelas. Beruntung dia berhasil membersihkan foto-foto itu sebelum para murid masuk. Sepulang sekolah, Garrett menjemput Kevin dan mencoba mengambil hatinya dengan membelikannya sebuah mobil. Mereka berdua mulai mengendari mobil itu bersama. Karena masih kesal, Kevin mulai mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba rem mobil itu blong dan menyebabkan kecelakaan kecil. Karena hampir celaka, Kevin meminta maaf kepada ayahnya atas sikapnya selama ini. Hubungan mereka berdua pun kembali baik.
Saat pulang, Claire melihat Noah sedang nonton TV dengan Garrett dan Kevin. Tak lama, Noah menemui Claire di dapur, dan dia memiliki video mantap-mantap mereka. Noah mengancam akan menyebarkan kalau Claire tidak menemuinya di rumah malam ini. Dengan terpaksa, Claire menemui Noah dan meminta video mantap-mantap itu. Noah tidak mau memberikannya dan memaksa Claire untuk meninggalkan Garrett. Dia meminta untuk ikut dengannya, memulai hidup baru di tempat yang jauh. Claire menolaknya mentah-mentah, lalu dia pergi. Akhirnya Claire cerita ke Vicky tentang dia dan Noah. Claire takut kalau video itu akan menghancurkan keluarganya. Vicky bilang kalau semua itu tidak akan pernah terjadi, dan berjanji akan membantunya. Noah mulai mengikuti mobil Claire sepulang sekolah. Noah akhirnya menyadari kalau di mobil itu Vicky bukan Claire. Dia langsung memutar balik mobilnya. Sementara Claire mulai memasuki rumah Noah dan mengambil video tersebut. Tak lama, Vicky menelpon untuk menyuruhnya pergi, karena Noah akan segera kembali. Claire mulai mencari video itu dengan mengikuti kabel kamera ke arah basement. Dia sangat kaget melihat ruangan itu dipenuhi foto-foto dirinya. Dan diam-diam Noah memasang kamera di rumah Claire untuk memantau dirinya. Claire menghapus semua file tentang dirinya, dan Claire menemukan bukti bahwa Noah lah penyebab kematian orang tuanya kecelakaan, dengan mensabotase rem mobil orang tuanya seperti yang dilakukan ke mobil Kevin dan Garrett waktu itu. Setelah melenyapkan semua bukti yang ada, dia keluar dan melawan Vicky untuk memberitahu kalau semuanya sudah aman. Tak lama, ada yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Dia pikir itu Noah, tapi ternyata itu adalah Kevin. Belum sempat menutup teleponnya, Noah langsung menyerang Vicky. Pagi harinya, Claire menemui detektif yang menangani kasus kecelakaan orang tua Noah. Dengan pengakuan detektif itu, Claire semakin yakin bahwa Noah lah yang menyebabkan kecelakaan itu. Kemudian Claire menelpon Vicky dan ada voice note yang menyuruh Claire datang ke rumah Vicky. Rupanya itu adalah ulah Noah. Setelah Claire sampai di rumah Vicky, dia kaget melihat Vicky yang telah tewas tergeletak. Kemudian dia keluar rumah dan menelepon meminta bantuan. Saat menelepon di dalam mobil, dia dicegat oleh Noah. Noah membawa Claire ke gudang. Di sana juga ada Garrett dan Kevin yang disekap. Noah memberi pilihan kepada Claire, ikut dengannya atau Garrett dan Kevin mati. Noah mulai menyiram tempat itu dengan bensin. Karena tidak ada pilihan lain, Claire menyetujui ajakan Noah. Pada saat Noah lengah, Claire menyerang Noah hingga tumbang, dan tak lama Noah tewas terbakar. Tak lama polisi datang ke tempat kejadian, dan mereka bertiga berhasil selamat, dan film pun berakhir. Well, he ran into a 14-inch crest. Swear to God! Really, Kevin? I would never hurt your mother. See me as a mentor who cared about you more. Tell him, Claire. Do you need your shot? Garrett. It's gonna be okay. No! No, no, no. No, he's not. He'll come with us. Yes. There's still time. There's no time. You can't do this. Everyone going back and forth. Stay with me, Dad. You see. Hang in there.
Gimana filmnya? Seru kan? Buat kamu yang suka sama filmnya, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.